Alhamdulillah. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat di tengah pandemi COVID. Alhamdulillah kami di jajaran manajemen sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Pak, sampai kita tadi udah banyak diskusi terkait dengan new normal prediction ya. Bicara poin ke-6 ini kita ada mengenai going on ini. Kita perlu tanya langsung nih ke pakarnya dari Pak Ahmad Syafei ini selaku Direktur IT Bank Syariah Mandiri. Pak Ahmad Syafei, apa sih itu going on itu? Oke, Mas Adit. Jadi memang itu sebenarnya istilah itu sudah beberapa waktu lalu tentang. Jadi ini adalah user experience bagi nasabah pada umumnya, bahwa dia dapat melakukan aktivitas perbankan itu dimanapun itu saling terkait. Jadi mau datang ke cabang juga akan bisa dilanjutkan dengan datang atau melalui e-channel. Jadi prinsipnya sebenarnya dengan omni-channel itu semua layanan perbankan itu bisa disatukan. Jadi semua bisa dilayani, mau offline, mau online, mau digital, mau mobile banking, mau apapun, layanan perbankan itu semuanya bisa dilayani dengan sama baiknya, dengan layanan yang baik pula untuk sisi experience nasabah. Itu secara garis besar yang bisa dilihat. Luar biasa, kalau udah pakarnya jelasin ya kita clear banget ya dengerinnya. Nah pertanyaan kedua nih Pak, ini juga penting nih. Tantangannya apa sih Pak terkait dengan digital banking saat ini Pak, terkait dengan kondisi pandemi seperti ini? Oke, jadi ini saya cerita agak ke belakang sebelum ada pandemi ya. Jadi dengan digital itu awalnya kita itu punya tantangan begini. Dari segi teknologi, sebenarnya teknologi digital itu sudah tersedia banyak lah. Artinya bisa dengan cepat diadopsi, bisa segera diimplementasikan. Pada saat itu sebelum pandemi itu kita justru masih wait and see, dalam arti sebenarnya nasabah kita siap apa enggak sih dengan digital gitu. Jangan-jangan nasabah masih enjoy dengan ketemu teman-teman CS, masih senang dengan uang cash dan segala macam. Jadi pada awalnya kami setengah kita wait and see deh. Kita jangan terlalu agresif melaunching digital. Betul-betul yang umum digunakan, kita segera launching supaya nasabah siap untuk melakukan transaksi digital. Itu pada awalnya. Nah, sekarang kondisinya jadi berbalik nih dengan adanya pandemi. Nasabah kita itu justru jauh lebih siap. Suka atau nggak suka, mereka udah work from home, udah nggak boleh kemana-mana, udah PSBB. Dia harus semuanya dilakukan dari rumah, remote, virtual. Dulu video conference seperti sekarang hanya orang tertentu saja yang menggunakan. Sekarang setiap orang bisa, Ustadz juga melakukan, guru SD, guru PAUD juga sudah melakukan teknologi digital seperti sekarang. Artinya apa? Bahwa nasabah kita itu sekarang jauh lebih siap. Nah, itu adalah tantangan buat kami yang ada di perbankan, terutama yang ada di IT, yang ada di digital banking, supaya kita betul-betul segera menyiapkan itu. Dulu kita bilang kita tunggu dulu deh kesiapan nasabah, ya kan? Sekarang sebaliknya, BSM sebagai bank syariah yang leading, yang terdepan dan modern, itu memang sekarang jadi harus kerja ekstra. Jadi di tengah pandemi ini kita ekstra mengeluarkan fitur-fitur digital karena nasabah memang sudah sangat membutuhkan. Mereka sudah ada pembatasan untuk pergi ke cabang, pergi ke ATM, pergi ke mall juga nggak bisa. Artinya transaksi itu sebanyak mungkin dilakukan secara online. Alhamdulillah, misalnya kita punya pembukaan rekening online. Kalau nasabah tidak perlu datang ke cabang, dia sudah bisa buka rekening secara online. Sudah bisa bertransaksi dengan leluasa. Semua fitur kita tambahkan terus-menerus. Itu adalah tantangannya sekarang ada di kami, supaya dengan segera bisa memberikan fitur digital secepat mungkin dan senyaman mungkin bagi nasabah. Gitu Mas Aden. Nah, luar biasa ya, dahsyat banget ya ternyata tantangan sekarang dengan kemarin sebenarnya digital itu sudah ada sebelumnya. Tapi dengan adanya kondisi pandemi ini
akhirnya memaksa masyarakat untuk mau nggak mau menggunakan digital itu sendiri gitu ya Pak Sapri ya. Betul. Kita justru di challenge. Ayo, semua layanan harus bisa digital. Luar biasa. Nah, bicara mengenai digital banking syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri, rencana pengembangan digital banking Mandiri Syariah sendiri ke depan seperti apa Pak Sapri? Oke, untuk rencananya tentu saja Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang waktu itu juga pernah diminta secara khusus regulator untuk menjadi lokomotif digital. Nah, kami memang fokus di pengembangan layanan digital. Jadi semua layanan itu kita kembangkan layanan-layanan yang memang dibutuhkan oleh nasabah supaya bisa layanan digital. Yang salah satu yang paling signifikan yang kita menjadi roadmap itu adalah kita mengembangkan Mandiri Syariah Mobile. Bukan hanya sebatas memberikan layanan untuk perbankan semata, tapi kami juga fokus pada layanan yang spesifik ke syariahnya. Jadi kami ingin memberikan layanan digital mulai dari kehidupan muslim, mulai bangun sampai dengan tidur, bahkan sampai dengan nanti. Gitu ya. Contohnya apa? Mulai yang ngurusin murni ibadah, gitu ya. Jadwal sholat itu kan nggak ada uangnya, nggak ada finansialnya. Mulai jadwal sholat, lokasi masjid terdekat, itu global. Artinya MSM menyediakan layanan yang non-financial, murni syariah, murni keagamaan, itu yang sifatnya adalah global. Jadwal sholat, lokasi masjid terdekat itu bisa diakses walaupun kita sedang bepergian ke manapun, ke dunia lain, ke belahan dunia yang lain pun. Jadi itu yang pertama. Nah, yang berikutnya yang kami layani adalah syariah yang juga ada finansialnya. Zakat, ya kan, sodako, infak, wakaf, bayar umroh, bayar haji, segala kegiatan yang kesyariahan yang ada finansialnya itu menjadi fokus kami juga untuk memberikan layanan. Di samping tadi tentu saja adalah layanan finansial perbankan pada umumnya. Itu sih udah normal yang kami lakukan. Nah, itulah yang membedakan bahwa layanan digitalnya BSM itu tidak semata-mata layanan perbankan murni, tapi juga layanan untuk umat. Jadi umat itu benar-benar diperhatikan kehidupan bisnis dan kehidupan keagamaannya supaya benar-benar nasabah itu diberikan kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat. Itu yang kita berikan kelebihan dari Mandiri Syariah Mobile. Juga yang tidak kalah penting adalah kami menyadari bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri. Kan? Nah, kami menyediakan fasilitas juga ke depannya adalah dengan fasilitas yang sifatnya ekosistem. Kami harus bersinergi dengan banyak pihak. Nah, itulah ekosistem yang kita kembangkan di Mandiri Syariah Mobile. Kita sudah punya Jadi Berkah ID yang memungkinkan orang bisa berdonasi untuk program-program keumatan pada umumnya. Nah itu. Nah satu lagi Mas Saden, siap ya. Jadi kami di kantor pusat di IT khususnya dan digital banking juga fokus untuk pasca COVID, pasca pandemi. Artinya apa? Ini tadi dibilang kan, ini new normal. Artinya apa? Apa iya besok-besok nasabah begitu kita selesai urusannya dengan COVID, kita sudah normal lagi, balik ke posisi semula. Pergerakan fisik, transaksi yang harus datang itu akan tetap kembali seperti semula. Saya berpikir enggak, itu adalah peluang bagi kita dalam hal pengembangan digital. Jadi ke depan mungkin mereka sudah mulai nyaman. Ternyata asik juga ya transaksi dengan cara-cara digital, dengan cara-cara online, dimanapun mereka bisa bertransaksi, kapanpun mereka bisa melakukan aktivitas perbankan, sudah mulai merasa kenyamanan. Dan ke depan bisa jadi itu akan menjadi new normal yang baru, jadi new normal. Mereka akan terbiasa itu. Jadi menurut kami bahwa nasabah akan mulai terbiasa dengan layanan digital. Nah, justru tantangan tadi dari sisi internal kita juga harus siap.
dengan mindset digital, dengan pelayanan digital, dengan cara komunikasi nasabah secara digital. Artinya karena ini akan jadi non normal, kita harus bersiap untuk itu semua. Itu Mas Aden. Wah, luar biasa gitu ya. Ternyata Mandiri Syariah Mobile ke depannya itu akan menjadi sahabat spirit dan sahabat finansial gitu ya Pak Mas Febri ya. Betul, betul. Jadi akan melayani dengan keseluruhan, nggak hanya dari sisi finansial saja, tapi secara spirit individu juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas atau hal-hal yang disediakan oleh Mandiri Syariah Mobile itu sendiri ya. Betul, jadi kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah Mandiri Syariah untuk melakukan kegiatan keumatannya. Jadi memudahkan mereka bersedekah, mengingatkan nasabah kita untuk bersedekah. Jadi memberikan betul-betul kemudahan untuk urusan keumatan, urusan kesyariahannya juga. Di samping kesibukan mereka dalam melakukan bisnisnya. Itu Mas. Luar biasa. Alhamdulillah nih kita clear banget ya. Pada kesempatan kali ini sudah bisa langsung mendapatkan apa yang memang perlu kita dengarkan kali ini, bahwa Mandiri Syariah Mandiri ke depan begitu sangat sudah mempersiapkan terkait dengan persiapan new normal ya. Jadi going home ini akan menjadi salah satu hal yang kita akan bisa menyesuaikannya. Jadi Pak Sapi ya. Ya, betul. Terima kasih banget nih, alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini Pak Sapi kita udah bisa berbincang nih di bincang-bincang bukan TNI kita gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sapi, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Sapi.